Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldaf. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dengan jurusan Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal matematika mengenai operasi campuran bilangan bulat. Pada operasi campuran bilangan bulat ini ada 5 soal yang telah saya terapkan di buku tersebut. Oke, mari kita bahas secara bersama-sama ya teman-teman. Operasi campuran bilangan bulat. Soal yang pertama, min 12 dikali 8 ditambah 72 dibagi min 6. Oke, dari sini langkah pertama yang harus kita lakukan dalam operasi campuran bilangan bulat adalah menyelesaikan bagian yang kali dan bagian yang bagi. Dimana di sini kan soalnya adalah min 12 dikali 8 ditambah 72 dibagi min 6. Berarti kita selesaikan dulu yang kalinya, yakninya min 12 dikali 8. Negatif kali positif adalah negatif. 12 dikali 8 adalah 96. Jadi min 12 kali 8 itu hasilnya min 96. Tanda tambah turun ke bawah. Lalu setelah tanda tambah ada angka 72 membagi min 6. Sesuai dengan konsepnya, yaitu kita selesaikan dulu yang kali dan yang baginya. Berarti 72 dibagi min 6. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. 72 dibagi min 6 itu dapatnya min 12. Dan karena di sini tandanya positif dan di sini minus, kita kalikan. Positif kali negatif itu adalah negatif. Jadi minus 96 dikurang 12. Dia utang 96 dan utang lagi 12. Berarti utangnya bertambah menjadi minus 108. Yang soal yang kedua, 80 membagi min 10 dikali 12 dikurang min 20. Sesuai dengan konsep yang tadi, kita selesaikan dulu yang kali dan baginya, ya kan teman-teman? Karena di sini yang baginya ada sini dan tidak ada tanda pemisah seperti tanda tambah atau yang lainnya. Berarti kita selesaikan dulu yang pembagi. 80 dibagi dengan min 10 itu dapatnya minus 8. Kenapa minus 8? Karena positif dibagi dengan negatif hasilnya adalah negatif. Lalu tanda kali turun, 12 turun. Di sini ada tanda kurang dan ada min 20. Negatif kalau ketemu dengan negatif hasilnya adalah positif. Setelah itu kita selesaikan lagi yang perkaliannya. Min 8 dikali 12 itu dapat minus 96. Kenapa dapat minus 96? Karena positif dikali negatif hasilnya min, dan 8 dikali 12 adalah 96. Dan ditambah dengan 20. Tambah 20 datangnya dari negatif dikali negatif 20. Hasilnya positif 20. Karena dia utang min 96 dan ada uang pembayarnya 20, berarti utangnya berkurang menjadi minus 76. Soal yang ketiga, 120 dibagi 10 dibagi dengan min 6 ditambah dengan minus 100. Oke, kita selesaikan dulu yang pembagi bagian sini. 120 dibagi dengan 10 itu hasilnya 12, karena positif kali positif bagi positif hasilnya positif. 120 dibagi 10 itu adalah 12. Kenapa 12? Karena 10 dikali 12 hasilnya 120. Tanda bagi yang kedua turun. Min 6 turun. Positif turun, negatif 100 juga turun. Lalu langkah selanjutnya kita bagi lagi 12 ini dengan min 6. Positif kali negatif hasilnya negatif. 12 dibagi dengan minus 6 itu hasilnya 2, karena min 6 dikali 2 dapatnya minus 12. 12 dibagi min 6, teman-teman, 12 dibagi min 6 itu adalah 2. Kenapa bisa minus? Karena di sini positif, sini negatif. Positif kali negatif itu hasilnya negatif. Jadi 12 dibagi 6, min 6 adalah minus 2. Lalu positif ketemu dengan negatif hasilnya negatif. 100-nya turun. Karena dia utang 2 dan utang lagi 100, berarti utangnya bertambah menjadi minus 102. Yang kedua, yang selanjutnya 60 dikurang minus 20 dikali 12 ditambah 75. 60 turun, kurang turun. Kita selesaikan yang perkalian terlebih dahulu. Minus 20 dikali dengan 12 itu dapat hasilnya minus 240.
positif turun, 75 turun. Negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi 240 ditambah dengan 60 hasilnya adalah 300. Tanda tambah turun, 75 turun. 300 tambah 75 dapat 375. Selanjutnya 200 dibagi dengan minus 100 dikali 123 dikurang min 125. Kita selesaikan yang pembagi terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu bagian sini. Negatif positif kali negatif hasilnya negatif. 200 dibagi minus 100 itu hasilnya adalah 2, yaitu 100 dikali 2 dapat 200. Karena dia min karena positif kali negatif ya guys, min 2. Dikali tanda kali turun, 123 turun. Negatif kali negatif itu positif, 125 turun. Lalu langkah selanjutnya kita cari yang perkaliannya terlebih dahulu. Minus 2 dikali dengan 123 itu dapat hasilnya minus 246. Dikarenakan negatif kali positif hasilnya negatif. Lalu tanda tambah turun dan 125 turun. Dia utang 246. Pembayarnya 125. Jadi dia masih ada utang sekitar minus 121. Baik, itu pembahasan soal mengenai operasi campuran bilangan bulat. Untuk yang selanjutnya kami akan membahas tentang aturan rantai. Aturan rantai. Ini adalah pembelajaran di mata kuliah kalkulus di semester awal ya teman-teman. Untuk soal yang pertama, Y sama dengan dalam kurung 1 ditambah X tutup kurung 15. Kenapa 15? Karena ini sudah dari soalnya ya guys ya. Lalu cara untuk mengerjakan soal aturan rantai tersebut, kita turunkan ini menjadi turunan pertama. Y turunan pertama, 15 yang di atas ini kita kalikan ke depan sini. Berarti 15 dalam kurung 1 ditambah X. Kenapa di sini 14? Dikarenakan karena kita telah mengalihkan atau menurunkan 15 ke bawah, otomatis pangkat yang di atas ini harus dikurang dengan 1. 15 dikurang 1 dapat 14. Lalu kita lihat dari soalnya. Di sini soalnya ada X. X ini kan pangkatnya 1 nih, enggak tertulis. Jadi kalau turunan dari X ini adalah 1. Berarti 15 kita kalikan dengan 1 dapat 15 dalam kurung 1 tambah X tutup kurung pangkat 14. Lalu langkah selanjutnya soal nomor 2. Y sama dengan dalam kurung 7 ditambah X tutup kurung 5. Turunan dari Y adalah Y turunan pertama. Sama dengan 7 ditambah X tutup kurung pangkat 5. Berarti pangkatnya ini kita kalikan ke sini atau kita turunkan ke depan ya teman-teman. Berarti 5 dalam kurung 7 ditambah X pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena kita kurangkan 1. Karena 5-nya telah kita turunkan ke bawah. Dan kita lihat di sini nih turunannya adalah X. X ini turunnya berapa tadi teman-teman? Ya 1. Berarti kita kalikan aja 5 kali 1 dapat 5. Tutup kurung, buka kurung 7 ditambah X tutup kurung pangkat 4. Selanjutnya soal nomor 3. Y sama dengan 3 dikurang 2X tutup kurung pangkat 5. Kita buat turunan pertamanya. Y turunan pertama, pangkat 5 ini kita turunkan ke bawah. 3 dikurang 2X pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Ya betul, karena kita telah mengurangkan 1. Karena pangkat yang di sini telah kita turunkan ke bawah dan harus dikurang dengan 1. Dan kita lihat teman-teman, di sini ini ada min 2X. Berarti sesuai dengan konsep tadi, kalau min 2X berarti turunannya 2. Turunannya min 2. Kenapa turunannya min 2? Dikarenakan di sini ini ada pangkat 1 tapi tidak tertuliskan. 1 dikali min 2 dapat minus 2. Lalu langkah selanjutnya kita kalikan 5 dengan minus 2 dapat minus 10 dalam kurung 3 kurang 2X tutup kurung pangkat 4. Soal selanjutnya, Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 1 ditambah 1 tutup kurung pangkat 11. Kita turunkan 11-nya ke depan, berarti 11. Buat lagi nih, X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 1 tutup kurung.
Karena sini 11 berarti harus dikurang 1 pangkatnya karena telah kita turunkan ke bawah. Berarti 11 kurang 1 dapat 10. Lalu kita buat turunan dari soalnya. X pangkat 3 berarti 3 kita turunkan ke bawah. Berarti 3X. Karena di sini pangkatnya 3 kita kurang dengan 1 jadi pangkatnya tinggal 2. Berarti 3X pangkat 2. Dikurang. Di sini 2X pangkat 2 berarti 2 kita turunkan ke bawah. 2 dikali 2 dapat 4. X-nya dikurang 1, 2 dikurang 1, 1. Berarti min 4X. Ditambah, sini ini pangkatnya 1. 1 turun ke 3 berarti 3. Karena di sini tidak bisa diturunkan berarti tidak usah ditulis ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita kalikan 11 ini ke sini. 11 dikali 3X kuadrat dapat 33X kuadrat. 11 kali min 4X dapat min 44X. 11 kali 3 dapat 33. Lalu kita buat X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 1 tutup kurung pangkat 10. Soal yang berikutnya, Y sama dengan dalam kurung X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 tutup kurung pangkat 111. Wah, cukup banyak ya pangkatnya teman-teman. Mari kita coba. 111 ini kita turunkan ke bawah. Berarti 111 dalam kurung X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 tutup kurung. Pangkatnya kita kurang 1 karena telah kita turunkan. 111 kurang 1 dapat 110. Lalu kita cari lagi turunan dari X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 1. Yaitu 3. Berarti 3X kuadrat ya kan teman-teman. Sudah tuh kurang 2 kali 2 4X. Sudah tuh tambah 3X 3. Karena 1 tidak memiliki pangkat berarti dia tidak punya turunan. Berarti nggak usah dibuat yang satunya ya. Nah, lalu kita kalikan aja 111 ini dengan bilangan yang di sini. Dapat 333X kuadrat minus 444X positif 333. Lalu kita buat yang ini. Setelah hasil kali ini dengan ini, dapatnya X kita buat ini setelah hasil kali ini dengan ini, yaitu X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 3X tambah 1 pangkat 110. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencari soal yang berikutnya. Soal nomor 6. Y sama dengan turunan dari X kuadrat dikurang X ditambah 1 tutup kurung minus 7. Wah, di sini minus 7 teman-teman. Berbeda dari yang lainnya. Berarti sama saja langkahnya teman-teman. Minus 7 ini kita turunkan. Berarti minus 7 dalam kurung X kuadrat dikurang X tambah 1 tutup kurung. Karena di sini minus 7 kan telah kita turunkan. Berarti harus dikurang dengan 1. Negatif 7 dikurang 1. Jadi min 8. Ibaratnya dia berutang 7, berutang lagi 1. Berarti utangnya ada min 8. Ya kan? Lalu kita turunkan lagi bilangan yang dari sini. Berapa turunannya? Berarti kalau X kuadrat itu adalah 2X. Kalau X saja tuh berarti 1. Karena 1 ini tidak memiliki pangkat berarti kita tidak usah membuat turunannya. Lalu langkah selanjutnya kita kalikan min 7 dengan ini. Min 7 dikali dengan 2X dapat min 14X. Min 7 dikali min 1 dapat positif 7. Lalu kita buat lagi nih. X kuadrat dikurang X tambah 1 pangkat minus 8. Ya, inilah beberapa contoh soal dari aturan rantai ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi pada fungsi teman-teman. Oke. Operasi pada fungsi. Sebelum kita membahas soal, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Operasi pada fungsi ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama, kalau F ditambah G fungsi X itu harus kita cari satu-satu dulu ya teman-teman. Kita cari fungsi Fx-nya dulu. Hasil dari fungsi F kita tambahkan dengan hasil dari fungsi Gx. Lalu F dikurang Gx. Berarti kita cari dulu fungsi Fx-nya. Terus dikurang, kita cari lagi fungsi Gx-nya. Hasil dari fungsi Fx dan Gx itulah hasilnya. F kali Gx. Berarti kita cari dulu fungsi Fx-nya, kita cari fungsi Gx-nya. Sudah tuh hasil dari kita cari tadi itu kita kalikan.
Begitu juga dengan seterusnya ke bawah, teman-teman. Contoh soalnya ya, teman-teman. Soalnya fx sama dengan x tambah 3 dan gx sama dengan x pangkat 2. Dan soalnya adalah f tambah g fungsi 2. Berarti kita harus mencari dulu f tambah g fungsi 2-nya ya, teman-teman. Dimana kita cari dulu fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya adalah x ditambah 3. Karena di sini x-nya diganti dengan 2, berarti kita ganti fx sama dengan 2 ditambah 3 dapat 5. Ini adalah fungsi fx-nya. Lalu kita cari lagi fungsi gx-nya berapa. Gx itu adalah x kuadrat. Kita ganti dengan 2. 2 dikuadratkan dapat 4. Lalu f ditambah g sama dengan 5 ditambah 4, hasilnya 9. Lalu soal nomor 2, f dikali g dengan x-nya 0. Berarti kita cari dulu fx-nya. Fx-nya x tambah 3. Berarti kita ganti x-nya dengan 0. Berarti 0 ditambah 3 hasilnya 3. Ini yang fx. Kita cari yang gx. Gx-nya adalah x kuadrat. Kita ganti x kuadrat itu dengan 0. 0 dikuadratkan dapat 0. Berarti langkah selanjutnya tinggal kita kalikan f dikali g. 3 dikali 0 hasilnya 0. Maaf ya teman-teman, ada sedikit kesalahan. Ternyata ada yang salah soalnya, makanya tadi saya hapus dulu teman-teman. Lanjut soal yang nomor 3, yaitu G membagi F dengan X-nya 3. Kita lihat G, kita cari fungsi Gx-nya terlebih dahulu. Gx-nya adalah X kuadrat. X kuadrat kita ganti dengan 3X-nya. 3 dikuadratkan dapat 9. Ini fungsi G-nya. Fungsi F-nya kita ganti dengan 3. Fungsi fx-nya adalah x tambah 3. Berarti x-nya kita ganti dengan 3. 3 ditambah 3 dapatnya 6. Lalu kita cari lagi G membagi F. Hasilnya 9 membagi 6. Ini bisa dikecilkan dengan membagi dengan 3. 9 dibagi 3 dapat 3. 6 dibagi 3 dapat 2. Lanjut soal yang berikutnya, yaitu F bundaran G dengan X-nya 1. Di sini nih kita cari dulu hasil dari fungsi Gx-nya. Jika sudah dapat hasil dari fungsi Gx-nya, baru kita masukkan ke fungsi Fx-nya. Fungsi Gx-nya adalah X kuadrat. Kita ganti dengan 1. 1 dikuadratkan 1. Jadi hasil dari fungsi Gx-nya adalah 1. Kita masukkan lagi ke fungsi Fx-nya. Jadi fungsi Fx-nya adalah X ditambah 3. Kita ganti X-nya dengan 1. 1 ini kita dapatkan dari hasil dari fungsi Gx tersebut. 1 ditambah 3 dapatnya 4. Jadi F bundaran G1 itu tuh adalah 4. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita akan membahas soal mengenai fungsi trigonometri. Di sini ada soal. Konversikan berikut ini ke dalam radian. Berarti kita harus mencari seperti ini teman-teman. Dengan soalnya 30 derajat. Berarti kita rubah dia ke dalam bentuk radian. 30 derajat diubah ke dalam bentuk radian adalah 30 dikali dengan V per 180 derajat. Lalu ini bisa kita coret. 30 kita coret dengan 180. Di sini 1, di sini 6. Jadi hasil dari 30 derajat yang dirubah ke radiannya adalah V per 6. Lalu lanjut. Soal yang kedua, 45 derajat V per 180 derajat. Ini nih mudah saja teman-teman. Kita bagi sama kayak yang di atas. Seret. Ini 1. 140 dibagi 45 dapatnya 4. Berarti hasilnya adalah V per 4. Lalu lanjut. Minus 60 derajat. Kita kalikan dengan V per 180 derajat. Tinggal kita coret. Sini 1. Di sini
3. Karena dia negatif, negatif kali positif hasilnya adalah negatif V per 3. Dan soal yang terakhir, 10 derajat V kita kalikan dengan V per 180 derajat. 10 dibagi dengan 180. Di sini 1, sini 18. Jadi hasil dari 10 derajat yang dirubah ke radiannya adalah V per 18. Ini masih ada lagi contoh soal dari fungsi trigonometri ya teman-teman. Dimana sini konversikan ukuran radian berikut ini ke dalam derajat. Berarti kalau yang tadi dia dari derajat kita ubah ke radian. Sekarang dari radian kita rubah dia ke derajat. Oke, mari kita lihat seperti apakah caranya untuk mengubah dari radian ini ke bentuk derajatnya. Oke, soal yang pertama 7 per 6 V. Berarti untuk mengubah dari radian ke bentuk derajatnya, kita harus mengalih silang seperti 7 per 6 V dikali. Yang tadi 180-nya di bawah V, sekarang 180-nya di atas, V-nya di bawah. Lalu tinggal kita coret aja 6 dengan 180 dapat 30. V dengan V dicoret habis, tinggal 7 dengan 30. 7 dikali 30 dapat 210 derajat. Karena di sini kan kita mau rubahnya dari radian ke bentuk derajat. Lalu soal yang nomor 2, 3 per 4 V sama dengan 3 per 4 V dikali dengan 180 per V. Kita coret V dengan V-nya habis. Kita coret 4 dengan 180. Dapatnya 45 kita kali dengan 3. 3 dikali 5, 15. 3 dikali 4, 12. Ditambah 1 dapat 135 derajat. Lalu min 1 per 3 V itu sama dengan min 1 per 3 V dikali 180 per V. V dengan V kita coret. 3 dibagi dengan 180 dapat 60. Min 1 dikali 60 dapatnya minus 60 derajat. Soal yang nomor keempat, 4 per 3 V sama dengan 4 per 3 V dikali 180 per V. Jadi V dengan V kita coret. 3 dengan 180 dapatnya 60. 4 dikali 60 dapat 240 derajat.